menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim MK terbukti langgar kode etik. Jelang masa kampanye, utak-atik tim pemenangan Pilpres 2024 kian ketat. Bertolak ke Aceh, Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik. Polisi telah periksa 72 saksi dan segera tetapkan tersangka dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua MK Anwar Usman langgar kode etik hakim terkait perkara batas minimum usia capres-cawapres bersyarat pengalaman jadi kepala daerah. Namun putusan MK dipastikan tak mempengaruhi langkah Gibran maju di Pilpres 2024. Pasalnya, Majelis Kehormatan hanya bekerja di wilayah etik. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat karena ditemukan konflik kepentingan dalam memutus perkara syarat usia capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun dengan berpengalaman sebagai kepala daerah 16 Oktober lalu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diputuskan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menilai sikap Anwar Usman tak mengundurkan diri dalam proses memutuskan perkara terkait usia capres-cawapres melanggar prinsip ketakberpihakan dan prinsip integritas. Anwar Usman juga dinilai tak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal. MK menyebut Anwar Usman sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses memutus perkara terkait usia capres-cawapres. Tak hanya itu, ceramah Anwar Usman terkait kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan dengan substansi perkara terkait usia capres dan cawapres melanggar prinsip ketakberpihakan. Senin kemarin, MK menggelar rapat tertutup merundingkan isi putusan. Sebelumnya, MK telah simpulkan hasil pemeriksaan 21 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Utamanya terkait perkara nomor 90 gugatan syarat usia capres-cawapres. Atau pernah Ketua MK Anwar Usman menjadi subjek terlapor paling banyak melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Anwar Usman diduga terlibat konflik kepentingan saat tidak mengundurkan diri dalam proses putusan syarat usia capres-cawapres. Padahal, pemohon perkara nomor 90 adalah pendukung Gibran, sedangkan Anwar Usman adalah paman Gibran sekaligus ipar Presiden Joko Widodo. MK juga mengkaji dugaan pembiaran keterlibatan Anwar Usman menangani perkara oleh 8 hakim MK lainnya walau menyadari risiko konflik kepentingan. Sejumlah hakim MK pun diduga bocorkan informasi rapat permusyawaratan hakim di mana terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat antar hakim MK dalam menyikapi gugatan batas usia capres-cawapres. Selain itu, MK menelisik dugaan kebohongan Anwar Usman atas alasan tak hadir rapat permusyawaratan hakim 19 September. Awalnya, Anwar Usman disebut tak ikut rapat demi hindari konflik kepentingan. Namun keterangan Anwar berubah menyebut tak hadir rapat karena sakit.
Kehadiran Anwar Usman inilah yang kemudian berdampak pada sikap sejumlah hakim MK. Mendadak, Hakim MK menyatakan kepala daerah dan anggota legislatif berhak maju sebagai capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Publik menilai putusan ini menjadi karpet merah keponakan Anwar Usman Gibran Rakabuming maju Pilpres 2024. Anwar Usman membantah ada perbedaan alasan dan menyatakan siap menerima sanksi. Alasan tidak hadir, tidak ikut memutus 3 perkara. Demi Allah, saya sumpah lagi di Bejalir, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena Sakit, saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke. Meski punya waktu 30 hari kerja, pengambilan keputusan sengaja dipercepat menjadi 15 hari demi menyesuaikan tenggat waktu perubahan pasangan Capres-Cawapres 2024 yang jatuh Rabu 8 November 2023. Putusan MK ini dipastikan tak memengaruhi langkah Gibran maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Pasalnya, menurut mantan Hakim MK Idewa Palguna, MK hanya bekerja dalam wilayah etik. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Misteri status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI Perjuangan makin terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah dikuningkan alias pindah ke Partai Golkar. Sementara itu jelang masa kampanye, utak-atik tim pemenangan Pilpres 2024 kian ketat. Dua pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud sudah umumkan struktur tim pemenangan nasional. Berbeda dengan pasangan Anies Muhaimin yang tak kunjung umumkan tim pemenangan. Misteri status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan kian terang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah dikuningkan alias pindah ke Partai Golkar. Nah, karena saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum mengonfirmasi bergabungnya Gibran. Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas menjadi cawapres, itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar, Pak Berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya, Pak? Tidak harus menjadi anggota ya, Pak, Mas Gibran? Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang penting menang. Jelang pembukaan masa kampanye 28 November nanti, Koalisi Indonesia Maju resmi mengumumkan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani jadi Ketua TKN Prabowo Subianto. Di jajaran Dewan Pembina diantaranya ada nama Habib Lutfi, Wiranto, Abu Rizal Bakri, dan Hatta Rajasa. Dewan Pengarah diketuai Airlangga Hartarto dengan Wakil Ketua Dewan Pengarah diantaranya Sufmi Dasko Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan Kaisang Pangarep. Sementara Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran diketuai mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto bersama Wakil Ketua Jenderal Purnawirawan Sutarman, Akbar Tanjung, hingga Ridwan Kamil. Dari 61 nama yang tergabung sebagai Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran, satu yang jadi perhatian yakni nama Dhohir Farisi. Pasalnya, istri Dhohir, putri mantan Presiden Gus Dur Yeni Wahid, justru berbeda pilihan politik dan bergabung di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud lebih dulu mengumumkan struktur tim pemenangan nasional.
Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud diketuai Arsyad Rashid, seorang pengusaha, Presiden Direktur PT Indika Energi, sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin periode 2021-2026. Di belakang Arsyad, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno didapuk jadi Ketua Dewan Pakar. Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid bergabung sebagai Dewan Penasehat TPN bersama Puan Maharani. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Gatot Edit Pramono menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud bersama sejumlah tokoh mantan relawan Jokowi, Rambun Cayo dan ex-deputi kantor staf kepresidenan Eko Sulistyo. Sementara itu, pasangan Baca Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tak kunjung mengumumkan struktur tim pemenangan Pilpres 2024. Anies beralasan tidak menggunakan pendekatan superhero pada tim pemenangan Anies Muhaimin. Sementara jelang penetapan Capres-Cawapres oleh KPU, Carta Politika merilis survei elektabilitas terbaru ketiga pasangan Baca Pres Bacawapres. Pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 36,8%, sementara pasangan Prabowo Gibran dengan 34,7% elektabilitas, serta pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,3%. Survei ini dilakukan pada 28 hingga 30 Oktober 2023 dengan 2.400 responden. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut putusan MK terkait usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah turut memengaruhi jawaban responden. Jadi kalau berbicara mengenai survei September ke Oktober, Pak Prabowo itu meningkat. Tapi ketika kemudian muncul sebuah fakta tidak berhenti hanya pada endorsement, tapi penempatan anaknya menjadi cawapres Pak Prabowo, akhirnya baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi kemudian mendapatkan serangan negatif. Tone yang kemudian menjadi berbalik negatif, baik secara elektoral ataupun legacy Pak Jokowi sendiri. 2 pekan jelang kampanye Pilpres 2024, bagaimana Baca Pres dan Bacawapres menyusun tim dan strategi guna memenangkan pesta demokrasi tahun depan? Bertolak ke Aceh, hadiri peringatan Hari Anti Korupsi, Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 72 saksi dan segera menetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rencananya, Jenderal Bintang 3 itu akan diperiksa pada Selasa 7 November. Namun Firly tak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan berada di Aceh hadiri peringatan Hari Anti Korupsi. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 72 saksi, termasuk ajudan Firly dan Direktur Dumas KPK. Saat ini posisi ada di Aceh ya, KPK di sana teman-teman. Ada beberapa kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK nantinya, sehingga sudah berkirim surat untuk mengkonfirmasi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap penggeledahan rumah nomor 46 yang disewa pengusaha Alex Tirta seharga Rp650 juta per tahun ini berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi terkait dengan beberapa spot ataupun tempat atau rumah tertutup yang kemarin sempat dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik, berarti ada kaitannya ya, dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan. Jumat 3 November lalu, polisi memeriksa pengusaha Tirta Juwana Darmaji atau Alex Tirta selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Alex Tirta mengakui sewa rumah di Kertanegara untuk Firly Bahuri singgah selama berada di Jakarta. Rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau, tapi memang atas nama saya. Bayar beliau, nilai 650. Ini mungkin karena rumahnya jauh, jadi ya barangkali tempat itu mungkin dekat sama kantor beliau, jadi pada saat beliau punya kebutuhan, mungkin tempat itu cocok. Lantas,
Siapa Alex Tirta? Alex Tirta, pemilik Hotel Alexis sekaligus menjabat Ketua Harian PBSI Pusat selama 2 periode sejak tahun 2016 hingga 2024. Alex memiliki klub bulu tangkis PB Nasional Eksis dan sejumlah klub hiburan malam di Jakarta. Senada dengan Alex Tirta, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui rumah di Kertanegara sebagai tempat singgah di Jakarta. Namun, ia mengklaim tidak pernah bertemu dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara. Nggak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta. Syahrul Yassin Limpo justru mengaku pernah bertemu dengan Firly Bahuri di rumah Kertanegara. Iya, tanya Polda, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara, betul Pak? Guna mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, polisi menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk ponsel milik ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga kini, polisi masih selidiki dan kumpulkan alat bukti dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Polisi menyebut ada 3 temuan kasus, diantaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Akankah barang bukti dan keterangan saksi mampu menyeret Ketua KPK Firly Bahuri ke Hotel Prodeo? Dunia kecam serangan Israel bertubi-tubi di Gaza, Palestina. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina. Sementara itu, pengamat Timur Tengah menilai genjatan senjata di jalur Gaza hanya dapat dilakukan jika Amerika Serikat dan Blok Barat mencabut hak veto. Rumah mereka hanya langit, kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Dunia kecam Israel atas kekejaman genosida atau pembunuhan massal di Gaza, Palestina. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai negara belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina dan menolak agresi militer Israel. Aksi bela Palestina juga digelar di Jakarta. Minggu 5 November, massa berkumpul di Monumen Nasional menyerukan penghentian perang. Sejumlah pejabat negara dan tokoh lintas agama hadir. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam aksi ini, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen dukung kemerdekaan Palestina. Agresi militer Israel kian memanas. Sejak 7 Oktober lalu, pasukan Israel telah meluncurkan lebih dari 12.000 serangan udara gempur jalur Gaza. Tak sekedar memburu kelompok Hamas, pasukan militer Israel serang fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, tempat pengungsian hingga pasar. Serangan teranyar Sabtu 4 November, kamp pengungsian Jabalia di Gaza Utara luluh lantak, 27 orang tewas. Korban tewas warga Palestina mencapai 9.500 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 70% korban merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia. Sementara 2.200 orang diperkirakan tertimbun di bawah reruntuhan. Lebih dari setengahnya anak-anak. Kian mencekam. Relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq mengungkap drone dan pesawat jet tempur lalu lalang selama 24 jam di area Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya, memang kondisi di rumah sakit sendiri memang saat ini sudah banyak sekali membeludaknya pasien-pasien karena
tercatat lebih dari 1.400 korban jiwa yang terakhir ke rumah sakit Indonesia. 60-80% adalah anak-anak, dan juga korban luka-luka juga mencapai 4.500 jiwa, sehingga dengan angka tersebut saat ini pasien-pasien banyak yang dirawat di luar ruangan karena membludaknya pasien-pasien. Sementara itu, Indonesia terus kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Minggu 5 November, terkirim 51,5 ton bahan logistik seperti makanan, alat medis, dan selimut dari Bandara Soekarno-Hatta melalui Mesir. Wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Majelis Umum PBB telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan menuntut akses bantuan ke Gaza. Seruan ini didukung 120 negara termasuk Indonesia, sementara Israel dan Amerika Serikat serta 12 negara lainnya tolak gencatan senjata. Pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman menilai gencatan senjata di jalur Gaza hanya dapat dilakukan jika Amerika Serikat dan Blok Barat mencabut hak veto. Selama ini, draft resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata seperti yang pernah diajukan oleh Rusia selalu diveto oleh Amerika dan Inggris dan Prancis. Selama dukungan Barat masih seperti ini, maka sulit membayangkan akan terjadi gencatan senjata di jalur Gaza dalam waktu dekat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.